Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di mata kuliah Matematika Ekonomi ya. Jadi ini harusnya kita kuliah Selasa yang lalu, tetapi karena Selasa lalu ada pelepasan sarjana, magister, sama doktor di Fakultas Pertanian, dan saya harus habis di sana. Jadi kuliahnya kita ganti pagi ini. Materi kuliah pagi ini juga sudah saya upload di e-learning, jadi silakan nanti bahan kuliahnya diakses di e-learning. Kemudian ada kuis yang akan dilaksanakan jam 5 sore nanti, dan juga ada tugas ya. Jadi nanti ada kuis sama ada tugas. Untuk tugas itu ada 10 soal, tapi cukup dipilih 5 soal saja. Jadi silahkan dikerjakan 5 saja, kemudian diupload juga di e-learning tugasnya. Jadi ada kuis dan juga ada tugas yang harus dikerjakan untuk kuliah kali ini. Hari ini saya akan masuk dengan fungsi permintaan dan penawaran. Jadi kalau dalam ekonomi, kalau kita di program studi agribisnis, salah satu teori penting yang kita pelajari itu nanti ekonomi mikro. Ekonomi mikro udah dapat belum ya anak semester kalau yang kurikulum baru? Semester ini ada ekonomi mikro. Ada, Bu. Ada, Bu. Oke. Jadi sebetulnya Oke, terima kasih. Jadi sebetulnya apa yang akan saya ajarkan hari ini itu teorinya dipelajari di ekonomi mikro. Jadi di ekonomi mikro mahasiswa sudah mempelajari salah satunya adalah teori permintaan dan penawaran, teori supply dan demand di dalam ekonomi mikro. Nah, tetapi di dalam ekonomi mikro kita tidak banyak membahas bagaimana perhitungan ekonomi dari fungsi permintaan dan penawaran. Jadi di dalam matematika ekonomi kita akan mempelajari bagaimana fungsi permintaan dan penawaran itu kemudian diaplikasikan dalam konteks perhitungan ya. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi sebetulnya yang akan saya sampaikan ini mungkin mirip dengan yang sudah dibahas di dalam ekonomi mikro. Itu yang pertama clue-nya. Yang kedua, Pak Mariadi sudah, bukan Pak Mariadi, saya partnernya sama Pak Mirza. Pak Mirza sudah menyampaikan teori mengenai permintaan dan penawaran juga fungsinya. Tapi Pak Mirza masuk dengan fungsi linier. Semoga masih ingat. Ada ya Pak Mirza mengajarkan? Ada nggak? Ada? Ada, Bu. Ada ya. Jadi sebetulnya teori permintaan dan penawaran juga sudah dibahas oleh Pak Mirza. Kalau saya lihat di e-learning-nya juga kelihatan. Tetapi Pak Mirza mengajarkan fungsi linier. Jadi kalau fungsi linier secara matematik nanti kurvanya cuma lurus aja, gitu ya, lurus aja gitu. Nah, hari ini yang akan saya sampaikan kurvanya tidak berbentuk linier tapi non linier atau secara khusus berbentuk kuadratik. Kalau dia kuadratik berarti fungsi matematikanya adalah fungsi pangkat 2 ya. Nanti di mata kuliah ekonomi produksi, jadi nanti misal di semester berapa ya, saya kurang paham kalau yang kurikulum baru, mungkin di semester 4 atau semester 5, mahasiswa akan dapat mata kuliah ekonomi produksi. Nah, di mata kuliah ekonomi produksi nanti fungsinya bisa sampai pangkat 3, polinomial, bisa fungsi transpos, sudah macam-macam, sudah lebih banyak lagi ya. Jadi Pak Mirza sudah mengajarkan fungsi linier, ingat kalau fungsi linier kurvanya tuh cuma garis lurus aja karena dia linier. Hari ini saya akan masuk dengan non-linier. Kalau non-linier sebetulnya kurvanya tidak lurus gitu. Tetapi fungsi non-linier itu sebetulnya ada macam-macam. Nah, yang saya akan ajarkan adalah yang paling dasar dulu dari fungsi non-linier, yaitu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat berarti nanti fungsinya pangkat 2, kira-kira gitu. Nanti ada fungsi pangkat 3 atau transport, logaritma, itu akan dipelajari di mata kuliah selanjutnya. Bisa ikutin sampai sini? Bisa ya? Nah, ini adalah materi saya hari ini. Karena apa yang akan saya sampaikan ini sebetulnya adalah kelanjutan dari materi yang disampaikan Pak Mirza. Saya akan rewind sedikit apa yang sudah disampaikan Pak Mirza, tapi tidak banyak. Bahwa sebetulnya ketika kita mempelajari permintaan dan penawaran, Pak Mirza sudah mengawali dengan fungsi linier, ya. Jadi sudah mengawali dengan fungsi linier. Ada 2 outline-nya yang akan kita pelajari, fungsi permintaan dan fungsi penawaran, ya. Jadi fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Oke, ini adalah teori permintaan. Saya yakin teori ini sudah dibahas di dalam
mata kuliah ekonomi mikro. Jadi bagaimana demand itu diturunkan ya. Jadi kalau di dalam ekonomi mikro sebetulnya teori permintaan dan penawaran itu bentuknya linier gitu. Jadi jarang di ekonomi mikro itu teori permintaan dan penawaran itu bentuknya non linier. Jadi kalau lihat-lihat kurva di ekonomi mikro, kurvanya biasanya lurus seperti ini. Ya, jadi jarang. Biasanya kurva atau apa ya, teori atau bahasan yang membahas tentang fungsi nonlinier itu adalah ekonomi produksi. Jadi ketika kita bicara produksi pertanian, sebetulnya seperti itu. Jadi tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Jadi dalam aplikasi di lapangan atau kondisi faktualnya tuh kita jarang menemukan teori permintaan itu bentuknya nonlinier. Yang nonlinier itu biasanya teori produksi. Jadi kalau produksi pertanian itu biasanya nonlinier, tapi nggak apa-apa. Jadi nanti ini bisa jadi masukan untuk apa ya, untuk silabus matematika ekonomi ke depan. Jadi tidak lagi membahas permintaan dan penawaran itu bentuk nonlinier kalau menurut saya begitu. Jadi teori permintaan itu mengatakan bahwa kalau harga naik, coba Asia, kalau harga naik maka jumlah barang yang diminta naik atau turun Asia? Kalau harga Turun. barang turun. Jadi kalau harga naik, kalau harga di pasar naik, kita nggak mau belanja, kira-kira gitu. Makanya kalau harga naik, permintaan turun. Itulah inti dari hukum permintaan. Karena itu kurva permintaan itu bentuknya negatif, sudutnya negatif. Sudutnya negatif itu maksudnya apa? Sudutnya negatif. Kalau harganya naik, nah kalau harganya naik dari 10 ke 12, maka permintaannya akan turun dari 2.200 menjadi 1.500. Ini kan harga saat 10 dia demand-nya belanjanya 2.200. Saat harganya 12, dia belanjanya hanya 1.500, kira-kira gitu. Jadi ada hubungan negatif antara harga dengan permintaan. Tapi nanti kalau teori penawaran justru terbalik. Kalau harga naik, produsen, petani itu biasanya terpacu untuk melakukan produksi. Sehingga ketika harga naik, biasanya penawarannya naik. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau saya produsen, kalau harga naik, saya justru akan menambah produksi. Nah, kira-kira gitu. Sehingga apa faktor yang mempengaruhi permintaan? Ini juga sudah dibahas di ekonomi mikro ya. Jadi kita konsumen belanja itu faktor yang mempengaruhinya apa sih? Yang pasti konsumen itu kalau dia belanja faktor yang mempengaruhinya adalah harga barang dulu yang pertama. Kalau kita mau beli baju, kita jalan-jalan misalnya ke mall atau ke toko mau beli baju gitu ya. Ini bajunya bagus ya, kira-kira gitu. Ramanda Putri, kalau mau beli baju, pergi ke toko gitu, terus bajunya bagus, suka gitu ya. Yang pertama kali Ramanda lihat apa sih Ramanda setelah suka dengan modelnya itu? Yang pertama, kalau mau beli baju, Harganya, Bu. harga ya. Jadi kalau mau beli baju sudah lihat, ih lucu ya bajunya gitu ya. Terus langsung deh lihat tag harganya, harganya sekian gitu. Yang kedua kalau lihat kalau mau beli barang sudah tahu, oh harganya misalnya 150.000 misalnya gitu. Yang kedua apa sih yang kepikir kalau mau beli barang itu selain harga sebetulnya apalagi coba? Coba apalagi siapa nih? Rosi, coba Rosi apa Rosi? Nah, Coba. kalau menurut sih bandingin sama barang yang lain dulu Bu Ah, atau coba. iya. Oke, betul ya Osia. Jadi ada nggak ya di toko lain itu barang ini yang harganya lebih murah? Nah, katanya kalau perempuan, ibu-ibu tuh selisih 500, selisih 1.000 tuh udah menang banyak rasanya gitu. Padahal jalannya dari satu toko ke toko lain tuh sudah memerlukan energi lebih dari 500 dan 1.000, lebih dari satu cangkir es jeruk misalnya gitu. Tapi itu menangnya luar biasa kalau perempuan. Jadi yang kedua tuh ada nggak sih barang lain yang kualitasnya sama tapi harganya lebih murah? Maka di sini ada konteks yang disebut dengan harga barang lain. Ya, selera juga bisa. Ada nggak sih tempat lain yang barangnya tuh lebih bagus gitu? Apalagi pendapatan. Habis itu nanti kita kepikir, uang di dompet aku cukup nggak ya untuk beli beli barang 150.000? Berarti kita sudah dalam tanda kutip membandingkan dengan uang yang kita punya dengan pendapatan kita gitu ya. Nanti ada ekspektasi, harapan terhadap masa depan, juga faktor non ekonomi. Ekspektasi itu maksudnya apa? Kalau misalnya ada gosip-gosip gitu, oh nanti sebentar lagi beras nih habis, stok beras, wah itu pasti permintaan beras langsung tinggi.
langsung pada belanja beli beras. Ya nggak, ekspektasi. Ya, jadi ekspektasi itu juga bisa mempengaruhi permintaan. Jadi kalau misalnya, oh sekarang Indonesia lagi ini nih nggak ada beras nih gitu. Wah, pada langsung belanja beras semua, naik tiba-tiba permintaan. Gitu. Jadi ada juga faktor non ekonomi yang mempengaruhi, ya, bisa juga nanti status sosial, misalnya etnis gitu, jenis kelamin, status pernikahan itu juga bisa mempengaruhi permintaan. Ya, jadi permintaan itu hubungannya negatif dengan harga, tapi kalau supply hubungannya positif. Maka ini fungsi liniernya udah disampaikan sama Pak Mirza, kalau saya lihat di bahan Pak Mirza. Kenapa dia disebut linier? Karena tidak ada fungsi kuadrat. Jadi ini linier. Kalau digambar, kalau fungsinya seperti ini, maka nanti terus ya, ini koefisiennya negatif ya, penandanya negatif. Kalau permintaan harganya itu kan tadi pengaruhnya negatif, maka dia koefisien ininya negatif nih. Dia negatif, maka kalau harganya naik, maka demand-nya QD-nya turun, kira-kira gitu. Ini kalau QD-nya yang di depan, QD dipengaruhi oleh harga, kalau yang ini harga dipengaruhi oleh permintaan. Jadi hanya dikeluarin aja P-nya sebetulnya ya. Bisa kan pakai prinsip dikeluarin ya, jadi BP. Ini kan kalau dikeluarin jadinya min BP kalau kita mau keluarin P. Min BP, P-nya pindah. Kemudian QD dikurang A, kan gitu ya. Bisa dikeluarin seperti ini? Ngerti nggak? Ini min BP, A-nya pindah sini, QD dikurang A, tapi saya balik tempatnya. Maka P itu adalah sebetulnya QD ya, dikurang A dibagi dengan min B. Nah, atau kalau mau dikeluarin lagi, min B-nya tuh dia keluarin seperti ini kan. Maka dia min 1 per B QD ya, QD-nya D-nya nggak saya tulis, Q kurang A. Sama nggak? Sama ya, cuma posisinya aja yang terbalik. Sama dengan ini? Sama ya? Ya. Sama, Bu. Ya, jadi tinggal dibalik. Yang satu, kalau yang ini permintaan dipengaruhi harga, kalau yang ini harga dipengaruhi permintaan. Ini fungsi linier, sudah disampaikan Pak Mirza. Kurvanya seperti ini, saya nggak jelasin lagi cara mengerjakannya karena udah dibahas Pak Mirza. Jadi kalau linier kurvanya lurus, ya lurus. Nah sekarang yang akan saya bahas adalah fungsi kuadrat permintaan. Apa sih penanda kuadratnya? Penanda, kenapa deh? Sebetulnya sebelum saya bahas fungsi kuadrat, di atas jadi fungsi permintaan tuh ada dua, linier sama non-linier. Nah, kira-kira gitu. Nah, salah satu bentuk fungsi non-linier itu adalah fungsi kuadrat. Tapi nanti ada lagi yang lain, ada logaritma, ada translog, ada semi-transpose, ada macam-macam. Ada yang polinomial, jadi ada banyak sekali sebetulnya. Tapi salah satu dari fungsi non-linier itu adalah fungsi kuadrat. Karena kita bicara fungsi kuadrat, maka di sini lihat dia bentuknya pangkat 2. Ya, pangkatnya 2. Yang atas ini adalah price dipengaruhi oleh demand, yang bawah adalah demand, permintaan, demand itu permintaan dipengaruhi oleh price atau harga. Ya. Cirinya apa sih yang menunjukkan bahwa dia fungsi permintaan? Lihat ini. A-nya ini negatif. Tadi kan kalau harga naik, jumlah permintaan turun. Maka dia A-nya negatif. Makanya di sini A-nya lebih kecil dari 0. Ya. Nanti kalau kita gambar kurvanya, itu bisa bentuknya seperti ini. Kurvanya bentuknya kira-kira bisa seperti ini. Ini kalau yang atas, kalau yang bawah kurvanya kira-kira bentuknya begini. Waduh, gambar nggak apa-apa ya, gambarnya tuh agak-agak gimana gitu. Kalau yang ini bentuk kurvanya kayak gini, kurva demand-nya. Dia ke kiri, jadi dia terbuka ke bawah atau terbuka ke kiri. Nah, ini yang terbuka ke kiri ini, kalau yang fungsi yang ini, QD dipengaruhi oleh price, ini bentuk kurvanya, kalau yang ini P dipengaruhi LQD. Jadi kalau ini bentuk kurvanya terbuka ke bawah, kalau yang kiri depan kurvanya ke kiri, kira-kira gitu. Non-linear, ini kurvanya non-linear, nggak lurus kurvanya.
Beda dengan yang linear tadi. Kalau linear tadi kurvanya gini aja. Nah, itu linear. Kalau ini enggak kan? Bisa ikutin? Nah, saya langsung ke soal. Bahasnya tuh lebih enak pakai soal. Jika fungsi permintaan adalah fungsi P sama dengan 9 dikurang Q kuadrat. Penanda dia tidak linear itu adalah Q kuadratnya, maka parabolanya gambarkan kurva permintaannya. Nah, gambarkan kurva permintaannya soalnya. Pertama diminta tentukan arah parabola. Tadi saya sudah sampaikan, kalau dia P yang di depan, maka kurvanya nanti kemana tadi, terbuka ke bawah apa terbuka ke bawah, terbuka ke kiri? Terbuka ke bawah, Bu. Ke Terbuka kiri. ke bawah. Wah, Bu, bawah. Ke bawah. Bisa jadi kurvanya terbuka ke bawah. Ya. Ini udah tulis nih, terbuka ke bawah, ada bocor. Oke. Tentukan titik potong pada sumbu X, sumbu Q dan P. Ingat ya, kalau saya mau menggambar kurva permintaan yang non-linear, dia bisa pakai 4 kuadran begini. Ini adalah Q-nya, ini adalah P-nya. Kalau fungsi linear, mau gambar mana nih? Kalau fungsi linear, lihat ini. Kalau fungsi linear, dia cuma 1 kuadran aja. Bentuknya gini. Ini linear. Ini Q-nya, ini P-nya. Tapi kalau dia non-linear, bisa saja P sama Q, ini min Q berarti ya. Walaupun di lapangan sebetulnya jarang sih non-linear ini dipakai. Ini min P. Nah, kita mau berarti kalau kita bicara kurva ini, yang atas, yang ini yang saya gambar ya. Nah, yang ini ya, lihat yang ini ya. Nih, yang ini. Tuh, itu kan dia ada titik potong dengan P, ini dengan Q, ini Q dia motong, tetapi nanti ada juga titik potong dengan P. Kalau nanti kurvanya misalnya gambarnya ada di sini, misalnya gitu. Berarti ada titik potong dengan P, ada titik potong dengan Q, ada titik potong dengan P. Nah, kita mau kalau yang ini dia kurvanya lurus langsung aja, lebih mudah ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Pertama kita cari titik potong dengan sumbu Q. Kalau kita mau ini Q-nya ya, ini absisnya Q, ini ordinatnya P. Kalau kita mau cari titik potong dengan sumbu Q, maka P-nya kita asumsikan sama dengan 0. Sama ya, Pak Mirza udah ngajarin kalau menurut saya. P-nya sama dengan 0. Tadi persamaan kita kan awalnya ini nih, P sama dengan 9 dikurang Q kuadrat. P sama dengan 9 dikurang Q kuadrat. Maka kalau diasumsikan P-nya sama dengan 0, berarti ganti 0. 0 sama dengan 9 Q kuadrat. Nah, ini dapatnya. Ya, persamaan ini bisa kita pecah dari, jadi ini matematika ya, 9, Q ditambah 3, ini sama dengan 0, harusnya ujungnya harus sama dengan 0 ya. Nah, oke. Q ditambah 3 dikali dengan min Q ditambah 3. Nanti dapatnya seperti ini. Seperti ini ya, jadi masih ingat nggak? Nah, gini kan dia cara kalinya tuh ini kali ini, ditambah Q kali Q, Q kali 3, ini kali ini, tambah ini kali ini. Kan gitu ya, nanti dapatnya yang ini. Nah, gitu itu harus tahu matematikanya. Maka kita dapat persamaan pertama adalah Q ditambah 3 sama dengan 0, dan min Q ditambah 3 sama dengan 0. Jadi yang ini turun ke sini, yang ini turun ke sini. Yang di depan ini maka Q-nya berarti Q1-nya sama dengan min 3, karena 3-nya akan pindah ke kanan. Yang ini jadinya min Q sama dengan min 3 sebetulnya. Kalau yang ini kan kalau saya geser sebetulnya adalah min Q sama dengan min 3 gitu. Karena kan 3-nya pindah ke kanan. Tapi karena min bagi min, dia jadi plus. Makanya jadi Q2 sama dengan 3. Maka titik koordinatnya ada 2. Q1 itu. Ini kan Q sama P ya. Koordinatnya itu ini Q. Ini P. Q yang pertama adalah min 3. P-nya 0. Kenapa P-nya 0? Coba. Derga. Kenapa P-nya 0 ini derga titik koordinatnya? Yang ini. Kenapa P-nya 0? Kenapa derga? Yang ini nih. Kenapa ini P-nya 0 nih? Nah. Itu titik potongnya terhadap sumbu Q. Oke, good. Oke ya. Nah, terus Q2 sama. Q2 tadi kan Q2-nya 3, Q-nya berarti 3 sama 0. Yang kedua, kita cari titik potong dengan sumbu P. Sebaliknya, kalau kita cari titik potong dengan sumbu P, maka Q-nya yang kita nolkan. Maka Q-nya 0. Ini 0.
Berarti ini langsung 0. Maka otomatis P-nya adalah 9. Maka titik potong dengan sumbu P adalah 0,9. Atau kalau saya mau gambar berarti di sini kira-kira min 3, di sini 3, di sininya 9. Karena gini, nah kira-kira gitu ya. Tinggal dia puncaknya nanti yang kita perlu ini kan. Nah, ya, maka ini dia gambarnya ada 3, 3, 9. Tentukan titik puncaknya. Kita mau titik puncaknya. Titik puncak ini sebetulnya sudah pasti 0,9. Tapi secara matematis kita bisa mencarinya dengan cara Q, P. Titik puncak itu adalah min B dibagi dengan 2A, min B kuadrat, min 4AC dikali 4A. Yang mana ABC? Rumus ABC ya ini. Kembalikan ke sini tadi. Bentar ya, dikembalikan. 19. Min B-nya kan 0 ya, tadi ininya. Nanti masukin aja min 0, kemudian 2A, 2A-nya tadi 2, min 1, C-nya tadi 9 gitu ya. Jadi masukin aja ke rumus, nanti dapatnya titiknya 0 sama 9. Sebetulnya sama dengan titik potong dengan sumbu B. Bisa nggak nurunin ini kira-kira? Siapa lagi nih? Hani? Hani? Bisa nggak Hani dapetin min 2A-nya 2A, 2 kali min 1. Nah, itu dari mana sih? Kembalikan ke rumus yang awal ini. Oh. Nah, kembalikan ke rumus awal ini. Ini kan A tadi. Nih. Nah, ini A, ini B, ini C. Ya, di rumus kita tadi B-nya 0 nggak ada kan? Adanya C karena dia adalah 9 dikurang Q kuadrat. Berarti Q-nya yang nggak ada. Nah, maka ya. Makanya di sini B-nya 0. Rumus kita tadi ini kan punya kita nih P sama dengan 9 dikurang Q kuadrat. P sama dengan 9 dikurang Q kuadrat ya. Nah, gitu ya. Jadi ininya 9 dikurang Q kuadrat. Jadi cuma ada nilai A sama nilai C. Ini nilai A, ini nilai C, nilai A-nya 1. Makanya di sini A-nya 1. Nih, A-nya min 1. Nah ya, A-nya min 1 karena dia min. C-nya 9. B-nya ada? Nggak ada B-nya. Bisa ikuti enggak? Bisa? Kan bisa ya? Muhammad Rizky? Muhammad Rizky? Bisa, Bu. Kenapa B-nya nggak ada, Rizky? Karena di itunya nggak ada, Bu. Oh, oke. Cuman Karena adanya A sama C doang. Oke, lanjut ya. Jadi bisa diikuti ya. Oke, nah sekarang saya masuk dengan mekanisme penawaran. Jadi bagaimana, sebetulnya sudah dibahas ya. Di Ulia sudah pernah belajar teori penawaran, Ulia di ekonomi mikro, Ulia? Sudah pernah, Bu. Sudah pernah. Sekarang sudah sampai mana materi ekonomi mikronya, Ulia? Gimana, Bu? Sekarang kalau materi ekonomi mikro sudah sampai mana? Sampai kurva, Bu. Sampai kurva indiferen. Oh, sampai kurva indiferen. Ya, oke. Indiferen itu sebetulnya, sebetulnya kalau bahas kurva indiferen belum bahas penawaran karena kurva indiferen itu adalah dasar untuk menurunkan teori permintaan. Jadi kurva demand itu turunnya dari kurva indiferen sebetulnya gitu. Ya, tapi nggak tahu permintaan sudah dibahas ya? Sudah juga, Bu. Oh, sudah juga ya. Jadi harus bagusnya sih kurva indiferen dulu baru bahas permintaan karena kurva permintaan itu turunnya dari kurva indiferen sebetulnya gitu. Oke, nggak apa-apa. Jadi teori ini kalau teori penawaran. Sebetulnya teori kalau di dalam ekonomi mikro, teori penawaran kurva supply itu turunnya dari konsep biaya. Jadi harus paham biaya dulu baru bisa nurunin kurva penawaran gitu. Jadi kurva supply ini turunnya dari kurva biaya marginal. Jadi kurva biaya marginal yang berpotongan dengan kurva biaya rata-rata. Nah, itu baru disitulah letaknya kurva supply. Nah, karena itu kurva supply itu mengatakan bahwa jika permintaan
jika harga naik, nah ya jadi kurva supply itu mengatakan jika harga naik, harganya naik, maka suplainya naik. Jadi wajar gitu petani itu kalau harga cabai naik, terus rame-rame nanam cabai. Nah, kalau sekarang harga kelapa sawit naik, ya, maka sawahnya dia konversi jadi sawit. Petani itu gitu. Jadi logika ekonominya sebetulnya petani itu jalan sebetulnya. Mereka paham dengan logika ekonomi. Kenapa? Karena kalau misalnya ternyata harga sawit naiknya tinggi, kalau kita pergi ke pasang surut, harga sawit naik, itu petani-petani sawahnya dia konversi jadi sawit gitu. Atau harga karet naik, sawahnya dia konversi jadi karet gitu. Atau bahkan yang lebih padahal kan kita ngebayanginnya itu ya ampun mengkonversi sawah terus nanam sawit itu kan bukan hal yang mudah sebetulnya, ya enggak? Tetapi sekarang yang terjadi malah terbalik ketika kemarin di awal pandemi harga karet sama harga sawit turun. Itu karet sama sawitnya dia konversi balik lagi jadi sawah. Jadi selogis itu petani itu secara ekonomi gitu loh. Walaupun itu menurut kita ya ampun gitu kan lahan sawit kemudian dikonversi lagi jadi sawah itu bukan hal yang mudah gitu kalau kita ngebayanginnya. Jadi pertimbangannya apa? Pertimbangannya harga gitu ya. Jadi ketika harga naik maka kita akan terpacu untuk menambah penawaran. Makanya kurvanya sudutnya positif kalau supply. Tapi ini kurva linier ya, di ekonomi mikro juga yang dibahas itu kurvanya linier. Nah, ini apa dia penanda linier? Nah, nih positif nih. Kalau dia fungsinya adalah fungsi linier. Oke, ini ya kurvanya, ininya saya nggak bahas karena sudah dibahas oleh Pak Mirja, saya hanya sampaikan contoh soalnya saja. Nah, yang saya bahas adalah fungsi kuadrat untuk penawaran. Sama, kalau kita bicara fungsi kuadrat, maka penandanya itu bentuk persamaan matematisnya itu ada kuadratik. Ya, bedanya adalah kalau di demand tadi kita punya di demand tadi kurvanya menghadap ke bawah sama menghadap ke kiri, maka kalau di penawaran kurvanya tuh bisa terbuka ke atas ya kalau dia fungsi dari P. Nah, kalau yang ini dia kurvanya menghadap ke atas, tapi nanti yang satu lagi kalau seandainya persamaan matematikanya Q adalah fungsi dari P ya, adalah P bla 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 P, maka kurvanya akan terbuka ke kanan. Bisa ikutin sampai sini? Ya. Parabolanya. Saya masuk ke soal. Nah, ini soalnya ada ABC, lengkap ABC-nya. Jika fungsi penawaran P sama dengan 5 ditambah 6Q plus Q kuadrat, maka gambarkan kurva penawarannya. Penyelesaian, tentukan arah parabola. Nah, arah parabola. Coba siapa nih? Tadi sudah dibahas. Christine, silakan Christine Leveni, kurva. Christine, kalau dia bentuk persamaannya kayak gini, kurvanya kemana? Ngadepnya ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, Christine? Ke atas, Bu. Terbuka ke atas, ya. Lalu apalagi yang harus kita kerjakan, Kimberina, setelah kita tentukan kurvanya menghadap ke atas? Apalagi yang mau kita kerjakan? Cari titik potongnya, Bu. Oke, titik potong apa maksudnya? Titik potong dengan? Titik potong dengan Q dan P-nya, Bu. Nah, titik potong dengan P dan Q-nya. Maka kalau dia titik potong dengan sumbu Q, P-nya sama dengan 0. Maka P-nya di-nolin, nanti dapat 5 plus 6Q ditambah Q kuadrat. Masukin ya, tadi sama kayak tadi pakai rumus ABC. Maka kalau 5, 6 berarti Q plus 1 sama Q plus 5. Maka kita dapat 2 titik. Q1 sama dengan 1 dan Q2 sama dengan min 5. Ya, Muhammad Bagastio, ya. Bagas, ini yang saya kasih lingkaran ini dapat dari mana ya Bagas ya? Muhammad Bagastio, Tio atau Theo? Dari itu 5 plus 6Q plus Q kuadrat. Iya, ya. Jadi dapatnya dari sini rumus ABC-nya. Kira-kira gitu ya. Kalau matematika itu suka kita sebut dengan rumus ABC. Tohoan Pandiangan.
Ini Q1 sama dengan min 1 dapat dari mana? Dari penyelesaian Q tambah 1 sama dengan 0 itu. Ya, jadi Q sama 1 ini dipisah jadi 2 ya. Jadi ini kita pisah jadi 2. Kita pisah jadi 2, ini 1, ini lagi 1 lagi. Kita turunin, dapatnya Q1 sama dengan min 1, dan Q2-nya sama dengan min 5. Berarti kurvanya nggak gini, kurvanya ke sini kira-kira kalau menurut saya jadinya. Geser, karena dia min 1 sama min 5. Begini ya kayaknya. Nah, ya. Kiri. Oke. Kita cari, nah betul ya, cari titik potong dengan titik potong sumbu P, maka Q-nya sama dengan 0. Maka nanti dapat Q-nya 0 berarti P-nya 5. 0,5. Oke, Salsabila Dwi Saputri. Salsabila Dwi Saputri 0,5 ini titik potong ini dapatnya dari mana Salsabila? Coba. Dari titik potong pada sumbu P. Nah, titik potong pada sumbu P. Kalau titik potong sama sumbu P, maka yang mana yang 0? Q-nya, Bu, 0. Q-nya dienolkan. Jadi Q-nya dienolkan, makanya di sini Q-nya dienolin. Nah, jadi yang sisa hanya 5 aja. Makanya titik potongnya adalah 0,5. Ya. Oke, nah sekarang titik potong yang di sini. Nah, oke, titik potong dengan sumbu ini kan, P kan. Maka di sini kalau yang kasus pertama tadi dia langsung di sini karena kebetulan dia berpotongan dengan sumbu P. Kalau yang ini kan enggak. Maka kita harus cari nih titik puncaknya. Titik puncaknya itu baru bisa dihitung. Kalau yang pertama tadi kan kebetulan titik puncaknya itu sama dengan titik potong dengan sumbu P. Kalau ini kita harus hitung. Pakai rumus ABC juga, min B dibagi 2A, min buka kurung B kuadrat dikurang 4AC dibagi dengan 4A. Ya. Nah, sekarang kalau kita punya persamaan seperti ini, saya ganti dulu supaya kelihatan, perhatiin ya warnanya. Lihat ya, ini persamaan dasar kita. Nih, Mahesa. Dari yang saya lingkarin biru, A-nya berapa Mahesa? A-nya Bu, itu 1. A-nya P-nya terus B-nya 6. B-nya 6. B-nya 5, Bu. Oke, betul ya. Betul Cindo Muli Saimona? Betul nggak? Cindo? Betul, Bu. Betul ya. Jadi nanti dimasukin nilai ABC ini, dimasukin ke sini. Saya perlu ajarkan cara mengkali, mungkin nggak usah lagi kali ya, sudah mahasiswa ya. Kalau yang penting kalau minus kali minus plus, kalau plus kali minus, kalau plus dikali minus hasilnya apa? Ralia. Kalau plus ketemu minus, hasilnya apa? Minus apa plus Ralia? Minus, Bu. Minus ya. Jadi prinsip itu yang perlu dipahami ketika kita kali-kali ini ya. Plus sama plus plus ya harus diingat. Kalau minus sama minus Mas Ayu Rada? Mas Ayu Rada Aulia? Minus sama plus ya, jangan lupa ya. Jadi prinsipnya prinsip ini yang dipakai pada saat ngerjain ini. Ini plus. Maka nanti kita dapat titik potong atau titik puncaknya itu adalah min 3,4. Jadi ini di sini min 4, ini min 4, kira-kira kalau gambarnya ini adalah min 3. Oke, bisa ikutin sampai sini? Ada yang mau tanya sebelum saya lanjutkan dengan fungsi keseimbangan? Silahkan. Ada yang mau tanya silahkan, bisa diikuti ya. Oh ini Bu, ini gampang semua nih Bu, matematika ekonominya nih cuma merewind SMA aja ya. Cuma kita aplikasikan pada bidang ekonomi, bidang agribisnis gitu kira-kira. Nah, kalau kita bicara pasar ya, ini harusnya turun. Sebentar. Oke. Kalau kita bicara pasar, maka pasar itu sebetulnya demand sama supply itu nggak mungkin jalan sendiri-sendiri. Nah, ketemu pasar itu apa sih pasar itu? Jadi kalau di dalam ekonomi mikro, pasar itu adalah ketemunya supply dan demand. Ya, jadi ketika supply dan demand ketemu, itulah pasar. Jadi pasar itu tidak harus
Kita pergi ke pasar Gubah, kita pergi ke pasar 26. Kalau di Palembang tuh ada pasar Gubah, ada pasar 26, baru kita sebut pasar enggak. Jadi dalam konsep ekonomi, pasar itu adalah bertemunya supply dan demand, itu pasar. Jadi ketika supply sama demand ketemu itu pasar. Apalagi sekarang sudah banyak e-commerce, artinya kita pergi ke pasar itu tidak harus secara fisik. Jadi kita bisa ketemu sama produsen, sama penjual itu tanpa harus bertemu secara fisik di pasar. Jadi pasar itu dalam konsep ekonomi adalah bertemunya supply dan demand, itu pasar. Nah, ketika supply dan demand bertemu, ya, ketika supply dan demand ketemu, maka itu namanya kondisi tersebut adalah keseimbangan. Jadi ketika terbentuk pasar biasanya ada keseimbangan. Atau dalam ekonomi namanya equilibrium. Nah, ini sering dibahas di dalam ekonomi mikro. Jadi kalau nanti dosennya bilang equilibrium, nah, equilibrium itu adalah kondisi keseimbangan atau kondisi di mana supply sama demand-nya ketemu. Kira-kira gitu. Kondisi di mana supply sama demand ketemu. Di mana itu? Oke. Yang ini supply, yang ini demand, ketemunya mana? Ini dia equilibrium itu. Atau sering dikasih dengan kode E, equilibrium. Berapa? Jadi pada kondisi equilibrium itu supply sama dengan demand. Jadi orang yang mau jual barang itu sama dengan orang yang mau belanja, yaitu 60 unit. Yang dijual 60, yang dibeli 60. Harganya berapa? Harganya sama nih di sini kira-kira Rp350. Bisa ikutin? Jadi pada kondisi equilibrium, keseimbangan, supply sama demand ketemu, harganya sama. Makanya dia disebut keseimbangan, seimbang. Jadi tidak ada kelebihan penawaran, tidak ada kekurangan permintaan, nggak ada. Pada kondisi equilibrium, supply persis sama dengan demand. Bisa ikutin deh sampai sini, Rohia? Rohia bisa mengikuti? Bisa. Jadi kalau kondisi keseimbangan, supply sama demand-nya gimana, Rohia? Rohia? Kalau kondisi kurang jelas, Bu? Kalau kondisi keseimbangan, supply sama demand-nya gimana? Supply-nya lebih besar dari demand, apakah supply lebih kecil dari demand atau sama? Rohia? Kurang jelas, Bu. Oh, putus-putus. Suara saya terdengar. Kalau yang lain jelas nggak dengar suara saya? Jelas, Ya, Bu. oke. Jelas, Bu. Coba Zazuli Anwar. Zazuli, pada kondisi keseimbangan, bagaimana situasi supply dan demand? Benar. Oke. Rizky, coba Rizky. Pada situasi keseimbangan, Rizky, B21, bagaimana kondisi supply dan demand, Rizky? Kondisi supply dan demand itu sama. Sama, jadi supply sama dengan demand. Mario Septiawan, Mario, kalau kondisi supply dan demand-nya sama, bagaimana dengan kondisi harganya? Kalau di keseimbangan? Seimbang, Bu. Seimbang. Jadi harga penawaran sama dengan harga permintaan. Makanya dia disebut equilibrium. Nah, ini adalah fungsi linier. Kenapa linier? Fadil Dikihana. Fadil Dikihana. Fadil? Iya, Bu. Oke, Fadil. Fadil, kalau yang ini namanya fungsi linier atau fungsi non-linier, Fadil? Fungsi linear, Bu. Kenapa disebut fungsi linier, Fadil? Karena hanya garis lurus. Karena garisnya lurus, ya. Oke, ini soalnya kondisi keseimbangan, nanti supply sama dengan demand ya. Nanti QD sama dengan QS, maka nanti persamaannya masukin. Ini udah dibahas ya sama Pak Mirza ya. Kalau saya lihat di bahan yang diupload Pak Mirza, nah ini kondisi keseimbangannya. Tetap bisa dicari titik potong dengan sumbu X sama dengan sumbu Q dengan sumbu P tetap bisa dicari ya. Saya nggak sampaikan lagi karena sudah dibahas. Yang saya bahas adalah fungsi kuadratik. Ya, tadi saya sampaikan ada berbagai sebetulnya dalam konteks aplikasi kita jarang menemukan fungsi kuadratik untuk supply dan demand. Jadi biasanya
perilaku supply dan demand itu linear biasanya ya, walaupun mungkin pada kasus-kasus produk tertentu tuh kita akan ketemu dengan yang non linear gitu. Kenapa kita jarang ketika kita bicara permintaan dan penawaran itu kan barang ya, kita jarang menemukan ada kurva non linear karena kalau barang itu kan ada jenis-jenis tuh, nanti ada barang normal, ada barang inferior yang perilakunya linear. Kalau barang inferior itu kalau harga naik permintaannya, kalau harganya naik, kalau harganya turun justru permintaannya ikut turun. Jadi perilakunya sama kayak kurva kayak penawaran gitu, ada namanya barang inferior. Nah, makanya tadi sebetulnya, tapi nggak apa-apa dalam konteks belajar kita tetap harus mempelajari berbagai hal. Saya yakin pasti nanti ada manfaatnya ya. Maka ini bentuknya macam-macam nih. Misalnya ini kurva demand-nya yang gambar pertama. Gambar pertama ini, oke saya tanya aja. Coba Siti, Rofi, Siti, Dwi, Rofi, Ahab, Riza. Waduh namanya. Kalau yang gambar pertama Siti, Dwi gitu ya. Dwi, ini mana yang non linear? Mana yang linear, mana yang non linear? Kurva mana yang linear, kurva mana yang non linear? Gambar pertama. Dari kiri atas ke bawah linear, terus yang dari kiri bawah ke atas non linear. Oke, sebentar. Yang saya tanya, ini kan kita bicara kalau keseimbangan pasar itu supply sama demand, ya. Nah, di gambar pertama yang linear dulu supply apa demand? Yang linearnya supply atau demand? Yang demand. Yang demand ya. Jadi yang linearnya demand, yang non linearnya yang supply. Supply. Oke. Lanjut. Gary, gambar kedua Gary. Nih, supply sama demand. Yang mana yang linear, mana non linear, Gary? Yang linear yang dari dari P ke Q, Bu. Oke. Yang linear yang dari yang supply demand ya. Yang linear supply atau demand? Demand, Bu. Demand. Yang linear. Yang non linear? Yang non linear? Supply, Bu. Supply ya. Jadi nah kalau Gading. Nih, gambar yang ini yang saya lingkari nih. Gading Setiawan. Yang mana yang supply demand-nya? Linear atau non linear, Gading? Gading? Gambar ini. Iya, Bu. Gading yang ini yang saya lingkari ini, Gading yang ini, Gading nih. Oke, supply demand-nya mana yang linear, mana non linear? Gading. Tunggu, Bu. Oke, tunggu. Jangan lama-lama, Gading. Ini supply-nya yang itu. Ya, kenapa? Supply-nya yang linear, ya, Bu. Supply-nya linear. Supply-nya L. Demand-nya? Demand-nya? Demand? Non linear. Non linear. Fisdo Habimayu. Gimana Fisdo? Menurut Fisdo? Kalau menurut Fisdo itu supply dan demand-nya sama-sama non linear. Betul ya. Jadi Gading untuk gambar yang ini dua-duanya non linear. Dua-duanya non linear, Gading ya. Jangan kebalik ya. Jangan terbalik lagi. Oke, sama dengan yang ini juga dua-duanya non linear. Ya. Oke, sekarang Andino B21 nih, Andino nih gambar yang kiri bawah nih. Supply demand-nya gimana Andino? Yang supply yang linear, Bu, yang demand yang non linear. Oke, ya. Itu ya. Terakhir Ramanda Safira. Ramanda nih yang terakhir nih. Kanan bawah. Supply demand. Supply-nya linear, Bu. Demand-nya non linear. Non linear. Ya, jadi ada berbagai bentuk keseimbangan. Maka penanda supply demand itu ingat ya, kalau penanda supply demand pada saat kita mau tahu, misalnya nih ditanya
berapa nih ini ditentukan harga dan jumlah keseimbangan pada saat keseimbangan. Maka kalau kita mau cari keseimbangan, maka kita berangkat dari pernyataan bahwa seimbang itu ketika supply sama dengan demand. Itu statementnya. Demand itu apa sih? Saya ngoceh-ngoceh coba Nurul Hasanah. Demand itu apa, Hasanah? Nurul Hasanah, demand itu apa sih? Bahasa Indonesianya? Hasanah, demand, Nurul Hasanah, demand itu apa sih bahasa Indonesianya, Nurul Hasanah? Saya tuh ngomong demand dari tadi, jangan-jangan ada yang nggak tahu demand itu apa. Nah, ternyata nggak tahu Nurul Hasanah. Nurul Hasanah, kedengeran suara saya? Dimensi bukan, Bu? Nah, dimensi. Demand itu apa jadi? Oke, Faradita. Faradita, demand itu apa Faradita? SD itu apa? D itu apa? D. D itu apa D? Permintaan, Bu. Permintaan. Aduh, Nurul, masa dimensi? Demand itu permintaan. Kita sedang bicara teori permintaan dan penawaran. Bahasa Inggris dari permintaan itu adalah demand. Kalau supply itu apa? Coba, Ahmad Yusron. Supply. Supply penawaran, Bu. Supply itu penawaran. Jadi kalau ada nulis DS itu berarti demand supply. Atau ada juga misalnya nih, nanti di soal saya nulisnya KD ya, sama dengan QS. Itu sama ya. Jadi KD itu jumlah yang diminta, QS itu adalah jumlah yang ditawarkan. Ini jumlah yang ditawarkan, ini jumlah yang diminta. Artinya sama dengan permintaan dan penawaran. Bisa ikutin ya? Jadi jangan Ibu itu nulisnya beda-beda, ya tidak apa-apa. Misalnya ini permintaan, kadang-kadang saya nulisnya di sini lengkap, kalau saya lagi rajin saya tulisnya KD. Kalau lagi saya males, saya tulis Ki aja, tapi walaupun Ki dia tetap adalah penanda permintaan. Kadang ada membedakannya menjadi QS, nggak apa-apa. Atau ada, saya konsepnya misalnya di sini D sama dengan S. Jadi yang pasti yang perlu dipahami bahwa kalau dia keseimbangan D harus sama dengan S. Ini adalah D, ini adalah S-nya. Maka min 2P min 2P ditambah 8 sama dengan P kuadrat ditambah P plus min 2 yang ini. Maka nanti dicari dapatnya P plus 5 sama P min 2. Dapat yang P harga min 5 nggak memenuhi syarat karena negatif. Maka yang dipakai harganya adalah 2. 2 kita masukin ke rumus Ki, boleh salah satunya. Ki sama dengan min 2, P ditambah 8, maka Q-nya adalah 4. Jadi pada saat keseimbangan, jumlah yang diperdagangkan di pasar adalah 4, harganya adalah 2. Nah, jadi kalau saya gambar kurvanya seperti ini, kira-kira kurva supply dan demand, maka di sini titik potong equilibriumnya saya ke bawah, ini Q ya, ini P, maka jumlah yang dipasarkan di pasar itu 4, harga yang berlaku di pasar, harga keseimbangannya itu adalah 2. Itulah titik equilibriumnya, titik keseimbangan, titik equilibrium. Ya, bisa ngikutin sampai sini? Oke, jadi Christine Laveni Purba, sudah tadi Christine, nggak usah lagi Christine. Nadia Siprianti, Nadia sudah belum tadi? Nadia, jadi titik keseimbangannya di mana Nadia? Di titik berapa? Ada di titik P-nya 2 dan Q-nya 4. Oke, ya. Begitu ya. Jadi Safira, berapa harga keseimbangan Safira Junisar? Safira, harganya berapa? Harga keseimbangannya berapa jadi? 2, Bu. 2. Ya, Indri Mailiani. Indri, jumlah barang yang dipasarkan pada kondisi keseimbangan berapa jumlah barangnya, Indri? 4. 4. Ya, ini P kuadrat ya. Ini saya belum sempat ini. Ini P kuadrat. P 2P 2 dikurang 8. Oke. Salam, Tri. Nah, ya kalau digambar kira-kira kurvanya seperti ini. Yang demand-nya linier,
supply-nya non-linear. Nanti cari titik potong untuk supply, cari titik potong untuk demand. Ya bisa ya, seperti cara yang di awal. Bisa ikutin sampai sini? Derga Purba? Bisa ikutin, Derga? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke. Oke, demikian bahan kuliah dari saya hari ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi kuliah hari ini, fungsi kuadratik untuk permintaan dan penawaran. Untuk yang fungsi linier, karena sudah dibahas Pak Mirza di kuliah kedua, kalau nggak salah, saya tidak jelaskan, tapi saya masukkan dulu karena kita berangkat dari fungsi linier yang pernah diajarkan oleh Pak Mirza. Terima kasih. Ada yang mau tanya? Silakan. Ada? Maaf Bu, PPT yang di e-learning cuma sampai 17 slide ya, Bu. Ya, betul. Nanti saya update ya. Oke, nanti Ibu update. Enggak apa-apa. Terima kasih, Bu. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ibu, maaf Bu, izin nanya. Iya, silakan Kimberina. Kita kan 3 SKS ya Bu, waktu itu pernah ditanya sama Pak Mirza, asistensinya ada atau enggak. Terus kata Pak Mirza, coba ditanya sama Bu Desi, barangkali Bu Desi ada asisten. Oke, jadi begini, saya nggak punya asisten terus terang, karena kondisinya sekarang juga sedang tidak dalam kondisi baik gitu ya. Kemudian mata kuliah ini adalah mata kuliah baru juga gitu, karena sebelum-sebelumnya kakak-kakaknya belum ada yang mengambil mata kuliah matematika ekonomi. Karena itu, ya setiap saya masuk, saya selalu kasih kuis dan juga kasih tugas. Ya, jadi tugas itu adalah bagian dari asistensi. Bisa ikutin? Nanti, oke. Jadi nanti kalau ada yang tidak dipahami dari tugasnya ada 10 soal untuk asistensinya, ada 10 soal, silakan dipilih 5. Harapan saya supaya bisa sama-sama diskusi sama teman-temannya untuk mengerjakan ya soal-soal tersebut. Tujuannya supaya asistensinya bisa tetap terpenuhi. Gitu ya? Bisa ikutin? Oke. Jadi saya selalu akan ada kuis dan tugas terkait pemenuhan kebutuhan asistensi. Oke, Kimberina, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Izin Bu. Ya, silakan. Ini sehubungan dengan absen Bu. Nanti ya. Ini di-record. Kalau untuk absensi nanti aja. Setelah record. Bukan Bu. Bukan Bu. Kemarin Bu, saya kan Bu, waktu absennya jaringannya rusak Bu. Waktu jaringannya bagus, sudah lewat 4 menit, Bu. Itu gimana, Bu? Oke, nanti ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya mengenai materi perkuliahan? Silahkan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Tadi, Bu, pada keseimbangan pasar kan, Bu, untuk mencari keseimbangan harga, difaktorkan kan ada yang negatif dan positif. Jadi, Bu, kalau negatif itu kenapa tidak memenuhi, Bu? Iya, karena harga itu tidak ada yang negatif. Jadi harga itu kan sebetulnya dalam konteks ekonomi selalu positif. Ya, jadi gini, ketika kita belajar matematika ya, ketika kita belajar matematika bisa saja kurvanya ada di kuadran kiri, ada yang bawah gitu ya. Tetapi sebetulnya ketika kita sudah bicara pada aplikasi ekonomi yang akan kita bahas itu yang sesuai dengan kondisi ekonomi, bahwa harga itu sebetulnya tidak ada yang negatif. Bisa ikutin sampai sini? Ada nggak harga negatif? Nggak ada. Harga turun ada, tapi dia tetap positif. Nggak ada harga negatif dalam ekonomi, dalam ekonomi agribisnis gitu. Ya, jadi makanya kita tidak pakai. Bisa? Sampai sini? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Ibu, maaf izin bertanya. Silakan, Kafira. Berarti kalau barang bisa min atau enggak juga, Bu? Enggak, sebetulnya barang juga tetap harus positif. Jadi barang itu batasnya, barang dan harga itu secara teori ekonomi, dia batasnya adalah 0. Jadi nggak mungkin negatif. Turun oke, tapi nilainya tetap positif. Misalnya turun jumlah yang diperdagangkan dari 10 jadi 5, turun ya. Tetapi tidak mungkin jadi -5 gitu. Kira-kira gitu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Dalam konteks ekonomi ya, tapi kalau ngomongin matematika aja mungkin gitu. Kalau kita lepasin ekonominya, kita ngomongin matematika mungkin. Tapi kalau hanya
Jadi kalau hanya matematika saja mungkin, tetapi kalau kita sudah kaitkan dengan ekonomi, kita akan gunakan prinsip ekonomi. Ya, oke. Asia mau tanya, silakan. Izin bertanya, Bu. Kalau harganya keduanya negatif, kata Ibu kan mungkin. Nah, kalau misalnya dalam soal itu ada, berarti tidak ada keseimbangan pasar ya, Bu? Secara ekonomi. Jadi kalau misalnya dia negatif, berarti nggak ada keseimbangan pasar secara ekonomi. Walaupun tadi di gambar saya, nah ini kan yang gambar yang saya share screen tadi. Oke, bentar. Nah ya, di gambar ini semua dia berada di kanan semua. Walaupun di awal tadi saya sampaikan bisa saja sebetulnya di gambar awal ketika saya sudah masuk keseimbangan saya selalu berada di kanan ya, saya selalu berada di kuadran 1. Tapi ketika saya bahas yang ini, nah ini ya, bisa saja nanti kurvanya ini sebetulnya untuk belajar kurva supply-nya saja gitu. Tapi kalau keseimbangannya dia tidak mungkin ada di sini. Kalau toh yang ini akan kita terusan, maka keseimbangannya itu nanti kalau ini adalah supply-nya dia akan ada di sini. Bukan di sini. Bisa ikutin? Bisa, Bu. Ya. Ada lagi? Maaf, Bu. Izin bertanya, Bu. Silakan. Kan di persamaan kesamaan keseimbangan fungsi penawaran dan permintaan tadi KID-nya tuh Q-nya tuh ya dikasih tahu ini QS atau QD. Cara nentuinnya itu gimana? Oke, sebetulnya jadi gini. Kalau di sekarang ini kita baru belajar, saya nggak kasih bagaimana. Nah, oke ya, saya tidak memberikan mana tadi keseimbangan aja ya biar enak lengkap persamaannya. Ini saya kasih suara supaya mahasiswanya nggak ngantuk. Oke, bagus pertanyaannya Dirga. Bu, kok bentuk permintaannya tuh kurvanya kayak gini? Ya, atau yang ini, Bu, kok bentuk kurvanya kayak gini? Gitu ya. Kok persamaannya itu P2 tambah P terus yang lain persamaannya tuh bisa P kuadrat ditambahkan gitu ya? Pertanyaannya gitu. Sebetulnya ini kita turunkan dari data. Jadi kalau kita penelitian nggak ada persamaan permintaan dan penawaran, tapi kita bentuk persamaannya. Jadi kita bentuk persamaannya sehingga nanti kita dapat ini. Pakai apa? Ilmunya ada di mata kuliah ekonometrika. Jadi nanti kita di mata kuliah atau di statistik deh, di statistik kita belajar lah. Di statistik nanti di pertemuan, kan saya ya masuk ya, di statistik itu nanti kita di pertemuan ke 14 gitu ya kalau nggak salah, kita akan belajar dasar-dasar ekonometrika, jadi pengantar ekonometrika. Itu nanti kita akan bisa tahu, bisa menurunkan kok persamaannya bisa seperti ini tuh nanti dipelajari di statistik. Bisa ikutin? Kemudian untuk menentuin mana dia permintaan penawaran, hati-hati tadi saya sudah bilang penandanya adalah kalau demand itu dia negatif ya, kalau penawaran itu dia positif. Itu ya penandanya. Kalau kita mau tahu apakah dia demand atau supply. Tetapi kalau mau tahu kenapa min 2B plus 8, itu akan kita pelajari di pertemuan ke-14 kalau tidak salah di statistika, tapi akan dibahas lebih dalam di mata kuliah ekonometrika. Begitu Derga yang bisa saya sampaikan. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Ada lagi? Oke, ada? Jika tidak ada, saya tutup kuliahnya. Ada? Ada. Silakan. Iya, Bu. Kuisnya baru dibuka hari Jumat ya, Bu? Iya. Atau mau dibuka hari ini? Enggak, Jumat aja. Ya, Jumat aja ya, karena Ya, jadi maksud makasih, saya Bu. kerjain dulu tugasnya, baru nanti ngerjain kuis, gitu. Ya. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.